kami akan mendramakan tentang asal-usul atau peristiwa yang terjadi pada bulan Zulhijjah. Ada. Nah. Dikisahkan setelah sekian tahun berumah tangga antara Nabi Ibrahim dengan Sarah, mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Maka terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Sarah. Istriku yang aku cintai, usia kita semakin berkurang. Aku pun sudah merasa menua. Ingin sekali aku memiliki keturunan yang kelak bisa meneruskan aku untuk berdakwah di Palestina, bumi Allah ini. Benar suamiku, namun sepertinya Allah belum mengizinkan aku untuk mengandung anakmu. Datangilah istrimu Siti Hajar. Insya Allah aku rela ia mengandung anakmu dan kelak akan meneruskan keturunanmu dan dakwah Islam ini. Nabi Ibrahim pergi menemui Siti Hajar, sementara Sarah bersedih karena menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mengandung dan membahagiakan suaminya. Datanglah Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar yang sudah mengandung menemui Sarah. Alhamdulillah, akhirnya Allah mengabulkan doaku. Dengan wajah sedih, Sarah pun berkata, "Pergilah, bawalah ia kemanapun kamu mau. Tak kuat rasanya aku melihat kebahagiaan kalian." Sarah pun menangis dan berlari meninggalkan Ibrahim dan Siti Hajar. Istriku Siti Hajar, ikutlah denganku. Hendak kemanakah kita, suamiku? Entahlah, aku pun tidak tahu. Baiklah. Sambil berjalan memegangi perutnya yang hamil. Akhirnya sampailah mereka di Mekah. Ismail pun lahir dan Ibrahim mengakhiri perjalanannya. Hanya sebentar saja ia menemani Siti Hajar dan Ismail. Maka Ibrahim meninggalkan mereka berdua di tempat yang tandus. Tiada air yang terlihat, hanyalah batu dan pasir kering. Baiklah istriku, cukup sampai di sini. Aku harus meninggalkan engkau dan anakku yang tercinta. Mohon suamiku, jangan tinggalkan kami. Siti Hajar menangis sambil memegang baju Ibrahim kuat-kuat. Namun Ibrahim tetap meninggalkan mereka. Sambil terduduk lemas, Siti Hajar menangis. Lalu Ismail mendatanginya sambil berkata, "Ibu, aku haus dan lapar." "Sebentar anakku sayang, akan ibu cari air dan makanan." Siti Hajar berjalan melewati Bukit Safa
Marwah. Kadang ia berjalan, kadang ia berlari sebanyak 7 kali dalam keadaan yang lemas dan tidak berdaya. Datanglah malaikat Jibril hendak menolongnya. Siapakah sebenarnya engkau ini? Aku adalah hamba saya Ibrahim. Kepada siapa engkau dititipkan di sini? Hanya kepada Allah aku memohon perlindungan. Jika demikian, maka engkau telah dititipkan pada Zat yang pemurah lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi keperluan hidupmu, dan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ayah putramu kepadanya. Setelah berjalan dan berlari melewati bukit tersebut beberapa kali, muncullah air zam-zam dari tengah bukit tersebut. Ini takut gagal. Ini tak masuk channel gitu. Oh iya. Kalau nomor 2 kemarin. Mereka pun minum dan makan kurma yang tumbuh di sekeliling bukit itu. Dikisahkan setelah beberapa lama meninggalkan Siti Hajar dan Ismail sendirian di tempat yang tandus, Ibrahim bersedih dan tak tega membayangkan istri dan anaknya yang dikasihinya ditinggal sendirian. Pikirannya selalu tertuju pada mereka. Akhirnya Ibrahim pun mengunjungi mereka. Assalamualaikum. Wah, sudah besar sekarang Ismail. Iya ayah, ibu memelihara aku dengan baik. Bagaimana kabar ayah? Alhamdulillah baik. Aku diutus oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Maukah kau membantuku? Kerjakanlah apa yang diberitakan Allah kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan yang mulia itu. Akhirnya mereka pun membangun Ka'bah. Setelah berapa lama Ibrahim pun kembali bermimpi. Kali ini dalam mimpi itu dia diperintahkan oleh Allah untuk membeli anaknya Ismail, anak satu-satunya dan sangat dicintai. Ibrahim duduk dan menung, memikirkan ujian terberat yang harus dihadapi, yaitu perintah Allah untuk membeli anaknya. Datanglah syaitan untuk mengganggunya dengan upaya untuk menggoda Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah. Jangan mau Ibrahim, burukkan niatmu. Bukankah Ismail anakmu satu-satunya? Siapa yang akan meluruskan keturunanmu kelak jika kau ia sembelih? Benar-benar ayah yang tidak mengasihi anak. Datang Ismail menghampiri ayahnya. Dennis. Ayah, ada apa gerangan? Apa yang membuat engkau termenung dan berdiam seorang diri? Jangan beritahu Ibrahim, nanti dia akan membencimu sebagai ayahnya. Ibrahim pun terdiam dan hampir mengurungkan niatnya untuk menyampaikan kepada Ismail tentang perintah Allah tersebut. Ayah, jangan beritahu, jangan. Itu hanya khayalmu saja. Pergilah kau setan, jangan ganggu kami. Setan pun pergi.
Anakku yang kukasihi, bermata ayah, karena hanya engkaulah kelak yang akan meneruskan keturunanku. Aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Berat rasanya aku melakukan ini. Bagaimana menurutmu? Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapati dan menemuiku insyaallah sebagai orang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam pelaksanaan perintah itu agar ayah memberikanku sekuat-kuatnya, supaya aku tidak banyak bergerak hingga menyusahkan ayah, dan kau tanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan kekurangannya pahalaku, dan terharunya ibuku bila melihatnya. Lalu tajamkanlah paraku dan percepatlah pembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa perihku. Lalu sampaikan salam untuk ibuku. Ibrahim pun memeluk Ismail dan berkata, Assalamualaikum. Kemanakah suamimu? Umar tidak mengenali orang tua itu, yang tidak lain adalah bapak dari suaminya. Waalaikumsalam Pak Tua. Suamiku sedang berburu. Apakah keperluanmu di sini? Aku hanya ingin menanyakan bagaimana kabar kalian. Kami berada dalam kesempitan. Hidup kami menderita. Apakah kamu mempunyai jamuan, makanan dan minuman? Aku tidak mempunyainya, malah apapun tidak ada. Ibrahim tidak suka dengan sifat Umar yang kikir dan tidak menghormati tamu. Maka ia pun berkata, jika suamimu kembali, sampaikan salamku kepadanya dan katakanlah supaya dia menggantikan pintunya. Ismail pun pulang dan bertanya kepada istrinya, istriku, adakah orang datang menemuimu? Ya, ada orang tua mengunjungi kita. Aku tidak mengenalnya, dia tampak lusuh dan tua sekali. Apakah ia mewasiatkan sesuatu kepadamu? Iya, dia menyuruhku untuk menyampaikan salam kepadamu dan memintaku mengatakan kepadamu supaya menggantikan pintunya. Memang dia itu siapa? Senangnya menyuruhku begitu. Ismail menahan marah dan berkata, dialah anak bapakku, dan karena sikapmu yang tidak terpuji, maka ia menyuruhku untuk menceraikanmu. Mulai besok pulanglah kamu ke keluargamu dan berubahlah sikapmu itu. Ismail pun lalu mengantarkan istrinya yang telah diceraikannya ke rumah orang tuanya. Disahkan akhirnya Ismail pun menikah lagi, kali ini dengan Sayyidah, lalu dengan Meriba, dan yang terakhir dengan Malkun. Dari kedua istrinya tersebut, Ismail memiliki sejumlah anak yang kelak akan lahir dari keturunan Ismail, seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Mungkin ini yang dapat kami tampilkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami tampilkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita kembung pati lo, pasan diyan sana kalan na. Ada, baru kata boleh gini ya. Kita kembung sa nagdrakit pati. Rasa punya no, seru. Pak mo tahu nih. Kita kamu ka biasa dito sa akin kaya pati Pasti dah boleh aja. yung pwede. Marah.